Perencanaan evaluasi program. Membicarakan tentang analisis kebutuhan adalah merupakan sarana atau alat yang konstruktif dan positif untuk melakukan sebuah perubahan, yakni perubahan yang telah didasarkan atas logika yang bersifat rasional, sehingga kemudian perubahan ini menunjukkan upaya formal yang sistematis, menentukan dan mendekatkan jarak kesenjangan antara seperti apa yang ada dengan bagaimana seharusnya, dengan sasaran adalah siswa, kelas, dan sekolah. Dalam sistem pendidikan, karena pendidikan itu sendiri hanya merupakan alat belaka, sedangkan prestasi belajar siswa adalah hal yang menjadi tujuan, maka membuat rencana mengajar merupakan proses penting untuk menentukan alat yang tepat dalam mencapai tujuan akhir. Setelah guru berhasil menentukan materi yang akan diajarkan, perlu secara hati-hati menunjukkan kembali apakah dalam pemilihan materinya sudah tepat, dalam arti sudah sesuai dengan apa kebutuhan siswa. Ada dua cara yang lazim dilakukan dalam melakukan analisis kebutuhan. Yang pertama, secara objektif dan subjektif. Kedua cara tersebut dimulai dari identifikasi lingkup tujuan penting dalam program, menentukan indikator dan cara pengukuran tujuan, penyusunan kriteria standar untuk tiap-tiap indikator, dan membandingkan kondisi yang diperoleh dengan kriteria. Ciri khas dalam cara melakukan analisis kebutuhan secara subjektif adalah mengumpulkan semua evaluator untuk bersama-sama menentukan skala prioritas kebutuhan. Rancangan evaluasi program. Hal-hal yang dicantumkan dalam rancangan program adalah: yang pertama, judul kegiatan; yang kedua, alasan dilaksanakan evaluasi; yang ketiga, tujuan evaluasi; yang keempat, pertanyaan evaluasi; yang kelima, metodologi yang digunakan; dan yang keenam, prosedur kerja dan langkah-langkah kegiatan. Dalam pembahasan kali ini hanya 3 yang akan dijelaskan secara khusus. Ketiga yang dimaksud sekaligus butir-butir rawan adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagian pendahuluan, menentukan garis besar dari isi bagian ini. Yang kedua, bagian metodologi berisi 3 hal pokok, yaitu penentuan sumber data, 3 sumber data yang didahului dengan huruf P atau kata bahasa Inggris, yaitu person atau manusia, place tempat, dan paper kertas, dan lain-lain. Penentuan metode pengumpulan data harus disesuaikan dengan sumber data. Yang ketiga, bagian cara penentuan evaluasi. Instrumen pengumpulan data evaluasi adalah alat yang diperlukan untuk mempermudah pengumpulan data. Jenis instrumen sebanyak jenis metode yang digunakan untuk selanjutnya pemilihan jenis instrumen mengumpulkan data harus disesuaikan dengan metode yang harus ditentukan oleh evaluator. Instrumen merupakan alat untuk mempermudah penggunaan metode dalam pengumpulan data. Ada 5 langkah yang harus dilalui dalam penyusunan instrumen itu. Yang pertama, identifikasi indikator sebagai objek sasaran evaluasi. Yang kedua, membuat tabel hubungan antara komponen indikator, sumber data, metode, instrumen. Yang ketiga, penyusunan butir-butir instrumen. Yang keempat, penyusunan kriteria penilaian. Dan yang kelima, penyusunan pedoman pengerjaan.